Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So, I'm Adina Safitri, and today we'll be discussing about our material corporate social responsibility. So, let's start it. So, pengertian tanggung jawab dari perusahaan adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis mereka. Atau secara singkatnya, pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah di mana perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial mereka, tetapi mereka juga mempertimbangkan nih dampak yang dari kegiatan bisnis mereka. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengerti dari pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, nah berikut adalah aspek-aspek tanggung jawab bisnis. Yang pertama ada di lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan beralih ke energi terbarukan, seperti solar panel. Yang kedua ada penggunaan limbah, itu mengimplementasikan program daur ulang dan penggunaan bahan biodegradable untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga ada konservasi alam, itu investasi dalam proyek konservasi untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada sosial, aspek sosial. Yang pertama ada memberdayakan komunitas, seperti dukungan untuk mengembangkan komunitas melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Juga ada keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti melibatkan karyawan dalam penggalangan dana dan kerja sukarela. Selanjutnya ada dukungan keragaman dan inklusi, itu menjamin kesempatan yang sama bagi semua individu. Berikut aspek-aspek tanggung jawab bisnis. Yang ketiga ada dalam ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja, itu menyediakan pekerjaan yang adil dan layak dengan upah yang sesuai. Selanjutnya ada pajak yang adil, itu seperti membayar pajak yang sesuai dan berkontribusi pada pembangunan publik. Yang ketiga ada kualitas produk dan layanan. Ini seperti menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi dan aman. Selanjutnya aspek etika. Yang pertama ada integritas bisnis, beroperasi dengan transparansi dan kejujuran, menghindari korupsi. Selanjutnya ada hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia dalam praktik bisnis dan rantai pasokan. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada stakeholder, itu seperti membangun hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Manfaat tanggung jawab bisnis. Implementasi CSR membawa berbagai manfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. Meningkatkan reputasi. Perusahaan yang dikenal aktif dalam CSR seringkali memiliki citra yang lebih baik di mata publik. Reputasi yang baik dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Daya tarik karyawan. Banyak karyawan, terutama generasi muda, lebih memilih bekerja di perusahaan yang menarik. Komitmen sosial yang kuat. CSR dapat menjadi faktor penentu dalam menarik dan mempertahankan talenta. Keberlanjutan bisnis. Praktik CSR dapat membantu perusahaan beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, perusahaan dapat mengurangi resiko dan meningkatkan daya saing. Kepercayaan pelanggan. Konsumen cenderung lebih loyal kepada mereka yang menunjukkan tanggung jawab sosial. Dengan memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab, konsumen merasa bahwa mereka berkontribusi pada tujuan sosial yang lebih besar. Contoh praktik tanggung jawab bisnis brand ternama. 1. Program lingkungan. Perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan Coca-Cola telah meluncurkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbon mereka dan meningkatkan penggunaan bahan daur ulang dalam produk mereka. 2. Kegiatan sosial. Perusahaan seperti Microsoft dan Google aktif dalam mendukung pendidikan dan teknologi bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui donasi dan pelatihan keterampilan. Keterlibatan karyawan. Banyak perusahaan, termasuk Starbucks, memberikan waktu kerja bagi karyawan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas. Contoh tanggung jawab sosial pada perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif social responsibility perusahaan yang telah dilakukan banyak perusahaan di dunia. Pemberian amal dan upaya sukarela,
Perusahaan memberikan waktu istirahat kepada karyawan untuk menjadi sukarelawan setiap tahun dan juga menyumbangkan sebagian pendapat ke organisasi amal. 2. Perubahan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan atau memberi manfaat bagi lingkungan. Perusahaan mengadakan acara penanaman pohon, meminimalkan limbah kertas, beralih ke lampu hemat energi, menyiapkan tempat sampah daur ulang, dan mengizinkan pekerjaan jarak jauh untuk mengurangi dampak negatif lalu lintas komuter. 3. Meningkatkan kebijakan tenaga kerja dan merangkul perdagangan yang adil. Mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Mereka memberi orang tua periode cuti berbayar yang signifikan, waktu liburan tanpa batas, pencahayaan yang lebih alami, tempat duduk yang lembut, dan tanaman yang meningkatkan energi dan moral. Tantangan dalam implementasi CSR. 1. Biaya yang tinggi. Beberapa perusahaan mungkin merasa bahwa investasi dalam CSR akan meningkatkan biaya operasional mereka. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang melebihi biaya awal. 2. Kurangnya kesadaran. Tidak semua perusahaan menyadari pentingnya CSR, terutama di negara-negara berkembang. Edukasi dan pelatihan tentang CSR perlu ditingkatkan. 3. Pengukuran dampak. Mengukur dampak dari inisiatif CSR bisa sulit. Perusahaan perlu mengembangkan metrik yang efektif untuk menilai keberhasilan program-program mereka. Strategi implementasi CSR. Untuk mengimplementasikan CSR dengan efektif, perusahaan dapat mengikuti beberapa langkah strategis. 1. Penilaian awal. Lakukan penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan. Ini termasuk mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan kinerja CSR. 2. Penetapan tujuan. Tentukan tujuan dan sasaran yang jelas terkait CSR. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan nilai-nilai perusahaan. 3. Keterlibatan stakeholder. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan CSR. Mendengarkan masukan dari karyawan, pelanggan, dan komunitas dapat membantu perusahaan merancang program yang lebih efektif dan relevan. 4. Pengembangan program. Rancang program CSR yang menyasar isu-isu yang relevan dan mendesak baik di dalam perusahaan maupun di masyarakat. Pastikan program-program ini selaras dengan visi dan misi perusahaan. 5. Pelaksanaan dan monitoring. Implementasikan program CSR dengan melibatkan semua tingkat karyawan. Lakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagian integral dan strategi bisnis modern dengan mengintegrasikan CSR ke dalam budaya perusahaan, bukan hanya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar. Komitmen terhadap CSR harus menjadi bagian dari visi dan misi perusahaan serta dukung oleh semua tingkatan manajemen untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang. CSR bukan hanya tentang memberikan sumbangan, tetapi tentang menciptakan nilai bersama untuk perusahaan dan masyarakat. So guys, thank you for your attention. I hope the material we discussed will be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.